Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassil maqasidana bi dzikril Qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladzina ta'allamu wa 'allamu al-Qur'an al-'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman 'amiqa wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, harapan doa kita semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan Allah berikan kita kesempatan yang panjang dalam keberkahannya, hidup dalam kebaikan dunia dan akhirat, untuk sentiasa bertakarrub kepada Allah. Hari ini amal ibadah kita yang kita lakukan tentu dalam doa-doa kita, semoga apa yang telah kita lakukan, laksanakan, kita niatkan semata karena Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaan kita duduk di tempat yang terbaik di masjid bersama orang-orang yang soleh, yang tidak lepas wudhunya, yang hari ini kita saling mendoakan, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada kita semuanya, walaupun tadi sudah oleh Pak Budi kita diajak baca suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan dengan doa-doa kita, baik yang terucap ataupun hanya di hati kita masing-masing. Semoga Allah kabulkan. Allah sehatkan badan kita lahir dan batin. Allah jadikan kita pribadi yang baik, yang soleh, dengan keampuhan Al-Fatihah. Allah kabulkan doa kita untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk anak keturunan kita. Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka. Yang ada di sekolah, yang kuliah, yang sedang belajar, yang sedang bekerja, mencari pekerjaan yang jauh ataupun dekat dengan kita, mudah-mudahan Allah jaga mereka semuanya dari dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan mereka, Allah berikan mereka rezeki yang halal, yang baik, dan Allah pertemukan dengan orang yang baik. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi karamat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita pagi ini berbincang, tema yang diangkat adalah tentang pemimpin. Tentang pemimpin, tentu Ustaz, apakah ada kaitannya dengan nanti dengan situasi kita? Ya. Kalau ada, ambil Pak kebaikannya. Kalau enggak, ubah. Ya.
Tapi sengaja saya tidak berzolika, tidak mengambil sebuah teori-teori, tapi kita ambil kisahnya saja. Kisah yang diangkat adalah seorang pemimpin yang wafatnya itu ditangisi oleh para fuqaha. Siapa fuqaha itu? Fuqaha wal masakin, oleh orang yang fakir miskin. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang ditangisi oleh para fakir miskin, kira-kira ini orang baik atau tidak? Ya, baik ya. Berarti ada yang kehilangan setelah matinya beliau. Ada yang merasa ditinggalkan jauh. Ada yang sangat berduka. Terutama yang berduka tidak hanya keluarga, tapi fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin yang selama ini, yang selama beliau memimpin, terasa diayomi, terasa dilindungi, terasa ada yang berubah. Nah, keadilannya luar biasa. Keadilannya bahkan tersebut dalam Al-Quran. Yang para khatib nih, para khatib selalu membincang, kalau ada tuh di ujung khutbah, khatib menyampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya Pak ya, sering kan dengar kan ya? Kalau khatib nih, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Baru Allahu Akbar, nawaqimus shalah, begitu tunjuknya itu. Itu surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 90. Siapa sosok itu? Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Pak? Nah, jadi kita sedang membaca riwayat singkat beliau sesuai kemampuan kita. Umar bin Abdul Aziz, Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Apakah beliau sama tidak dengan Umar bin Khattab? Sama kan? Oh beda, namanya beda. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Sama, betul sama. Sama tapi beda. Sama-sama Umar, tapi beliau adalah Umar yang kedua setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita ambil nasab singkatnya. Umar bin Abdul Aziz ini ternyata beliau ini adalah cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab siapa itu beliau? Khalifah yang berapa? Kedua setelah Abu Bakar. Dulu kalau dengar nama Umar bin Khattab, Umar gitu. Wah, itu jagoannya padang pasir. Jadi kita aja kalau bermasalah nih, kata orang-orang, lihat sejarahnya, bisa pipis di celana. Udah sebut nama Umar, orang takut. Tegas, berwibawa, jago perang. Hobinya apa? Berantem. Hobi berantem. Ini kalau ada MMA ini bahkan ikut beliau kan gitu. Dan tegas luar biasa, badan bagus. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam doanya, ya Allah, kirimkan aku salah satu Umar. Umar bin Khattab itu yang tarik dengan doanya Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, beliau menjadi khalifah beliau. Maka setelah dikala kepemimpinan Umar bin Khattab, jadi beliau ini masya Allah tabarakallah luar biasa. Kalau malam nih itu suka keliling Pak, suka keliling. Ada PRT, PRW keliling komplek. Ada, ya kan? Beliau ini siapa nih? Khalifah. Setingkat apa tuh?
presiden. Jadi bukan RT, bukan RW, bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur, presiden. Mutar beliau malam-malam itu. Kalau bahasa kekinian tuh blusukan. Oh, blusukan. Ngelihat nih bagaimana warganya. Nah, blusukannya Umar tanpa ada bawa wartawan, nggak bawa kameramen, nggak ada pencitraan. Nah, hai guys, nggak ada gitu ya. Ada beda sekarang gitu kan? Hai guys, kita lagi di sini nih. Nah, semuanya upload di YouTube, Instagram, dan macam-macam kan. Umar enggak. Nah, ada saat tertentu tuh lampunya harus mati karena lampu itu dibayar oleh negara. Sama beda dengan kita. Sama apa beda baru beli? Oh iya. Rumah beli berapa sebulan? Ya. Pakai AC minimal 1 ya 400 lah ya. Itu zaman Umar bin Khattab PLN-nya itu gratis, Pak. Dibiayai oleh negara. Tetapi jam-jam tertentu sudah harus mati semua itu, harus mati lampunya. Kecuali yang punya hajat. Kecuali yang punya hal-hal yang mendesak, boleh silakan. Nah, satu ketika beliau melihat nih, ada rumah yang masih nyala tuh lampunya. Beliau dekatin tuh rumah, rupanya ada 2 perempuan, ibu dan anak yang sedang ngobrol. Jadi Umar nih ngopi, nah gitu lah, ngopi deh. Ibu anaknya lagi ngobrol, anaknya namanya Fatimah. Siapa namanya? Fatimah. Ngobrol sama ibunya, kata ibunya, putriku Fatimah, ini saatnya kita nih mempersiapkan air susu yang mau dijual besok nih. Baiklah, kata si Fatimah. Umar kuping pembicaraannya. Kata sang bundanya, nak, bagaimana kira-kira kalau biar untuk kita agak banyak sedikit dari biasa, itu susu campurin sama air, biar dapat labanya lebih besar, biar untungnya lebih gede. Apa kata putrinya ini, Fatimah ini? Ya Umi, wahai ibuku, bukankah kita diajarkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab ketika berniaga agar jujur, ketika berdagang harus jujur. Umar nguping tuh, nguping beliau, terharu beliau. Kata si ibu, wahai anakku, betul, tapi kan Umar gak ada. Kata anaknya, betul Umi, Umar mah gak ada, Umar mah gak tahu, Khalifah mah gak ngerti, tapi Allah Maha tahu. Menangis tuh Umar, terharu beliau. Jadi Umar tuh galak, gagah, tegas, tapi punya kelembutan hati yang luar biasa. Pulang beliau, ngendap-ngendap pulang, Pak. Enggak diketahui. Sampai di rumah, sampai di kerajaan, sampai tempat beliau, mahkota beliau. Maka besok dipanggil itu ibu sama anak. Wah, kira-kira ibu sama anak takut gak kira-kira? Stres dia. Yang manggil raja. Jokowi manggil kita apa? Padahal ngadap ke istana. Akan kita khawatir ya. Ini karena proyek apa ini? Dipanggil. Ini ibu udah gemetaran sama anaknya. Ada apa? Nggak mau. Akhirnya dipanggil ke kerajaan. Sampai depan gemetaran. Paduka Khalifah, kalau Paduka memanggil kami berdua hanya untuk memberi susu kami dengan senang hati. Susu kami susu yang terbaik, insya Allah murni. Kan gitu-gitu ya. Kata Paduka Khalifah, enggak. Khalifah Umar bin Khattab punya beberapa anak laki-laki. Di antara yang paling masyhur itu Abdullah bin Umar, ya, ulama besar di kalangan sahabat. Ada Asim bin Umar. Nah, dikumpul laki-laki itu, anak laki-laki yang menikah. Wahai anakku, di hadapanmu ada anak perempuan baik ini.
Ini anak solehah banget, kata Umar. Ini perempuan ini masih kaget nih. Dipanggil kenapa nih kira-kira gitu? Orangnya jujur, orangnya baik, sederhana. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Wah, gitu Pak. Kalau Bapak begitu nggak sama anak-anaknya? Cariin gitu, nikah gitu. Kayaknya jarang juga Pak ya. Ya anak-anak kita udah pintar-pintar milih ya. Seleranya beda Pak. Kata siapa? Asim, putra beliau Asim bin Umar, ya Abi, wallah aku mau menikah dengan perempuan ini kalau dia mau, selama dia belum dilamar orang lain. Wah, gitu. Akhirnya singkat cerita menikahlah Asim ibnu Umar dengan ini perempuan namanya Fatimah. Nikah mereka berdua, turun ke bawah, lahirlah seorang putri yang cantik, yang cerdas, yang luar biasa berwibawa, yang berilmu, namanya Laila binti Asim. Lalu Laila itu tumbuh besar, remaja, dewasa, maka Laila dinikahkan dengan namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu pernah menjadi gubernur di Mesir selama lebih kurang 20 tahun. Siapa Abdul Aziz ini? Suaminya Fatimah. Suaminya Laila. Menikah Laila dengan Abdul Aziz, melahirkan namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi turunnya Umar bin Khattab punya anak Asim, menikah dengan Fatimah, dari keduanya lahir Laila menikah Abdul Aziz, dari keduanya lahirlah Umar bin begitu. Jadi Umar yang kedua ini, Abdul Aziz itu siapa? Cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyaallah. Suatu ketika Umar pernah bermimpi. Allah kasih tahu dengan mimpinya. Mimpi beliau yang soleh kan, masya Allah Pak. Bagaimana solehnya Umar itu Pak? Dalam satu hari dikatakan kalau Umar lewat ke sebelah kanan, itu setan nggak mau di situ, takut dia pindah arah kiri. Segitunya. Kalau bisa sama setan sahabat ya. Teman-teman ya, ada sambal setan nih. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya menikah. Nah, ketika Umar bin Khattab kemudian dalam masa yang jauh setelah itu, Umar bin Abdul Aziz bertumbuh menjadi anak kecil. Kemudian ini luar biasa. Memang Umar bin Abdul Aziz itu seorang ulama, pencinta ilmu Pak. Pencinta ilmu, kecil belajar. Nah, ketika Abdul Aziz ayahnya ditugaskan di Mesir menjadi gubernur di Mesir, maka kata pamannya Abdullah bin Umar, pamannya ini Pak D ya, kata Abdullah bin Umar ke ayahnya, silakan kamu pindah karena kamu tugas mutasi, tapi anakmu biar dia aku aja. Sama siapa? Abdullah bin Umar. Dididik, diajarkan, dicintai, dikasih sayangi, bahkan sebelum balik sudah hafal Al-Quran, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu shalah, ilmu bahasa Arab, dan semua dipelajari, ilmu arab. Maka jadilah Umar Abdul Aziz ini menjadi seorang ulama yang luar biasa. Bahkan masyhur Umar bin Abdul Aziz menjadi para fuqahanya di kalangan orang-orang tabi'in, ulamanya, tempat bertanya fikihnya para tabi'in. Siapa tabi'in? Generasi setelah sahabat. Rasulullah turun ke bawah. Sahabat. Apa sahabat Pak? Apakah pertemanan Rasulullah? Oh bukan yang teman. Yang namanya sahabat itu beda. Saya bersahabat dengan Pak Budi, saya bersahabat dengan Pak Ambo, saya bersahabat. Bukan begitu. Beda. Sahabatnya Rasulullah itu orang yang satu masa dengan Rasulullah,
lalu mencintai, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Itu sahabat namanya. Satu masa, satu generasi pernah bertemu. Kalau nggak pernah ketemu, bukan dinamakan sahabat. Satu masa bertemu dan beriman. Karena kalau satu masa doang, abu yang nggak beriman, nggak bisa dikatakan sahabat. Di bawahnya tabiin. Nah, Umar bin Abdul Aziz menjadi ulamanya para tabiin, pengikutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz ke ibunya, ya Umi, wahai ibuku, uridu an akuna, aku pengen menjadi misla khali. Aku pengen banget ya Umi kayak paman tuh. Siapa dia? Abdullah bin Umar, ulama yang berkarismatik, ulama yang berilmu luar biasa di kalangan para sahabat. Kata ibunya, agak tinggianmu, gak usah lah, begini aja lah. Tapi Masya Allah, dulu begitu Pak, karena ini tawaduknya. Kalau Abdullah bin Amr jadi patokan itu terlalu tinggi, gitu ya. Nah ini singkat cerita dari nasabnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicitnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke bagaimana kepemimpinan? Nah, kita potong di situ dulu. Kepemimpinan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah biasa-biasa saja? Lalu kita bandingkan dengan zaman kita kekinian. Jadi kalau kita ambil kisahnya ini adalah kisah pilu ini. Kisah yang agak menyedihkan, bahwa Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang budak, ya. Tetapi wafatnya ini bumi dan langit bersedih, para fakir dan miskin merasa kehilangan. Nah, bagaimana hebatnya? Memang kalau ada orang baik, Pak, orang yang jujur, orangnya benar, kira-kira banyak musuhnya bukan? Banyak. Ya, kita nggak benar dia punya musuh. Apalagi kalau kita benar, apalagi kalau kita on the track, berada di jalurnya, pasti banyak musuhnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, maka hal yang sangat yang menjadi fenomena adalah sifat keadilannya dan bisa meratakan perekonomian, kehidupan masyarakat itu stabil. Bagaimana caranya? Hanya satu pintu yang diketuk, yaitu mengoptimalkan pintu zakat. Apa Pak? Zakat. Jadi Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, nanti kalau ada waktu bagaimana proses khalifahnya nanti kita bahas. Ketika beliau menjadi khalifah, hal yang pertama yang beliau garap adalah mengoptimalkan fungsi zakat Baitul Mal. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kerajaan. Nah, kerajaan itu dari Abdul Malik bin Marwan, turunan anaknya, sampai Sulaiman, sampai yang lain, termasuk istrinya, namanya juga Fatimah, putrinya Abdul Malik bin Marwan. Seluruh anggota kerajaan ditarik zakatnya, ditarik harta bendanya. Yang lama nggak berzakat, keluarkan zakatnya. Setelah di lingkungan kerajaan sampai merasa, nah kalau ditarik pikiran Pak, orang akan ikhlas. Ikhlas itu ada polemik kira-kira. Lagi enak-enaknya pada Pak Ambo, sini pajaknya, sini zakatnya, nyaman kayak gitu. Kagak Pak. Kalau Pak Komandan disantet itu. Masya Allah, mulai ada musuh. Selesai di lingkup kerajaan, orang-orang terkaya, orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, orang yang punya usaha, dan macam-macam. Semuanya ditarik, zakatnya dikumpulkan di Baitul Mal. Banyaklah hartanya. Harta siapa ini? Harta negara.
ketika sudah terkumpul harta yang banyak dari semua kalangan, zakat sudah ditarik, ini ambilnya dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dipanggil, berapa harta kita sudah sekian wahai khalifah. Kalau begitu, anfikuha, ayo sekarang sebarkan alal fuqara wal masakin. Golongan pertama kalian cari fakir miskin yang ada di daerah kita. Fakir miskin yang ada di negara kita. Itu zaman itu luas, Pak. Karena Islam sudah nyampe ke Mesir dan kawasan Hijaz, termasuk Madinah Al-Munawwarah. Wah, luas sekali. Seluruh fakir miskin data dan berikan zakat dari Baitul Mal. Akhirnya bekerjalah mereka sekuat mungkin, dan hampir semua fakir miskin mendapatkan hak zakat dari Baitul Mal untuk dia berusaha, untuk dia hidup dan sebagainya. Habis fakir miskin, ternyata hartanya masih banyak. Dilaporkan oleh amil zakat, ya Tuan Khalifah, seluruh fakir miskin telah diberikan haknya untuk zakat. Bagaimana itu selanjutnya Khalifah? Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau begitu sekarang kamu cari asyabab, cari para pemuda yang masih jomblo. Nah, ini kan dia kawan kita nggak boleh ya, jomblo nanti beliau yang dilihat tadi nggak boleh. Boleh kan? Ini Pak ya, ini saya batas dulu Pak nih. Dia orang baik banget nih, nggak pernah menonton dia, betul ya? Cari para pemuda. Sudah yang siap menikah, berikan harta dari Baitul Mal. Enak banget tuh Pak. Iya, udah mau nikah diberikan harta benda, diberikan modal, diberikan emas kawinnya, ijab kabulnya disaksikan, semuanya lengkap, diberikan modal. Kira-kira enak? Apa pengen lagi begitu? Iya. Nah, masya Allah, tabarakallah. Dua titik ini Pak, sama nggak dengan kita? Satu tadi fakir miskin diberikan haknya dari Baitul Mal, sama nggak? Oh belum ya. Yang kedua tadi para pemuda, karena nikahnya jomblo, gratis, diberikan modal, masya Allah, untuk hidup kamu hidup berumah tangga. Hampir semua kultulah udah nggak ada yang kali. Pemuda yang siap nikah semuanya selesai. Lalu yang ketiga kata amil zakat, kami sudah mencarikan perkara ini wahai Umar bin Khattab, Umar Aziz ya Khalifah. Berikutnya apa? Berikutnya kata Umar bin Abdul Aziz, setelah fakir miskin, setelah pemuda, cari orang anggota dayinin, cari orang yang terpaut hutang. Wah, kita bisa daftar tuh. Saya kalau misalkan saya PNS, justru PNS itu lebih dekat dengan utang, kecuali beliau nikah ya, ada pabrik, ya, ada mandiri gitu ya. Nah, kata teman saya, Ustaz, kalau SK kalau di mari tak nyalai apaan? Terus gimana? Taruh di bank, biar ada pokoknya benar juga sih. Gimana? Nah, seluruh orang berhutang, mau hutangnya di bank terserah lah ya. Nah, semua yang merasa berhutang datang di hari ini, datang ke Khalifah Umar bin Khattab ke Baitul Mal, akan diselesaikan, akan dibantu, akan dilunasin hutangnya. Masya Allah, tabarakallah. Fuqara sudah, yang jomblo yang belum kawin sudah, yang punya hutang sudah. Ternyata hartanya masih banyak Pak. Kata Umar Abdul Aziz, masih banyak nih kata ambilnya. Kalau begitu, kalian belikan biji-biji gandum, lalu tebarkan di gunung-gunung, di bukit-bukit. Agar apa? Agar burung-burung Umar, burung-burung Bani Umayyah tidak dikatakan kelaparan oleh orang lain. Burung-burung aja begitu lah, kamu aja. Beli biji-biji gandum, kemudian apa? Sebarkan di bukit, di gunung-gunung, tebarkan. Buat siapa?
burung-burung yang berterbangan agar dia tak kelaparan. Nggak ada fitnah Bani Umayyah burungnya kelaparan ngambil dari yang lain, kan begitu? Masya Allah. Satu pintu dari pintu zakat bisa menghilangkan kemiskinan, para pemuda bisa nikah, yang punya utang terbayarkan, bahkan burung pun kenyang. Masih banyak ternyata sisanya. Masya Allah, tabarakallah. Dipanggil lagi siapa yang dulu pernah merasa dizolimi, yang diambil haknya. Contoh ini yang korban jalan tol, yang rumahnya nggak dibayar, macam-macam nih. Datang. Yang merasa dizolimi, minta hakmu, akan kami kasih. Seluruhnya nyaman di masa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, karena beliau taat kepada Allah, dan itulah yang ia sampaikan ketika tongkat estafet khalifah itu diberikan kepada beliau. Apa katanya? Bukan kayak kita, mohon maaf, bukan kayak kita euforia kemudian bakar ayam, enggak. Beliau ternyata petasan di Ancol, enggak Pak. Beliau berkhutbah pertama, wahai masyarakat, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia ya ayuhan nas, amma ba'd. Menjadi khalifah merupakan bagian ujian terbesar dalam hidupku, yang tidak pernah ada dalam doa-doaku kepada Allah. Enggak pernah berdoa.